Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita kembali mempelajari tentang operasi teknik kimia yang materinya tentang vapor liquid separation. Yang bisa kamu lihat di sini ya, seperti yang kemarin. Ini akan saya ulang kalau misalnya saya membuat videonya beda-beda hari, biasanya saya ingatkan kembali di sini ya. Jadi kita akan mempelajari distilasi dasar di halaman 655 sampai 681. Seperti materi 2 hari yang lalu sudah saya share, ini kita melanjutkan hal yang belum selesai. Dan materi itu terhenti di 11.3D, distilasi batch sederhana atau diferensial. Kalau diartikan sih diferensial ini berbeda. Cuman nanti kalau arti katanya saya ubah ke ke hal yang lebih general di bahasa Inggrisnya ya. Oke. Di sini diartikan bahwa di distilasi batch sederhana atau diferensial, liquid adalah pertama diisi ke kettle yang terpanasi. Kettle ini maksudnya boiler ya. Pengisian liquid dididihkan secara lambat dan vapor dikeluarkan sama cepatnya mereka membentuk sebuah kondenser. Jadi dididihkan di boiler atau reboiler dan sama cepatnya kondenser ini untuk mengembunkan ya. Jadi boiler itu untuk mendidihkan jadi uap. Setelah jadi uap ini maksudnya tuh dia murni ya, murni komponen yang kita inginkan itu. Lalu untuk dari uap itu kita distilatkan, maksudnya kita kondensasi menjadi bentuk cair kembali. Maksudnya itu arti di sini. Di mana vapor itu bentuknya, vapor sini artinya distilat itu terkumpul. Bagian pertama vapor yang terkondensasi akan menjadi paling kaya di lebih volatilnya komponen A. Nah, karena vaporasi berjalan, produk tervaporisasi atau teruapkan menjadi lebih handal di A. Di gambar 11.32, sebuah distilasi sederhana ditunjukkan. 11.32, oh bukan di sini ya. Oke, saya buka di sini 662. Maksudnya itu biar tidak tidak bolak-balik sebenarnya ya. Berapa sini? 200 ya. Jadi dia bilang kan gambar ini ya. Oke, nanti kita bolak-balikin sini aja ya. Saya ulang, di gambar 11.2 sebuah distilasi sederhana ditunjukkan. Secara orisinil, keluaran mol dilambangkan Li dari komponen A dan B dengan komposisi fraksi mol X1 pada A ditempatkan di distilasi. Oke, kita lihat ya, ini yang L, ini yang V ya. L ini liquid maksudnya, V ini vapor ya. Lalu di sini di berbagai waktu yang diberikan, di sana terdapat mol L liquid dari liquid yang ditinggalkan dalam distilasi dengan komposisi X dan vapor. Dan vapor yang meninggalkan dalam kesetimbangan adalah Y. Sejumlah besar perbedaan DL di sini diartikan. Jadi kayak kalau di turunan itu kan dia ada terhadap X itu sebenarnya increment ya. Jadi dianggap sini perbedaan diferensiasinya. Jadi sejumlah besar perbedaan DL tervaporisasi. Komposisi dalam tangki distilasi berubah seiring waktu. Untuk menurunkan persamaan untuk proses ini, kita mengasumsikan bahwa sejumlah kecil DR tervaporisasi atau teruapkan, dan komposisi liquid ini jadi masuknya ke halaman selanjutnya ya. Komposisi liquid berubah dari X ke X dx dan dari jumlah liquid dari L ke LDL maksudnya sini ya. Kesetimbangan material di dalam A dapat dibuat di mana jumlah orisinalnya adalah jumlah yang tertinggal di liquid ditambah vapor. Jadi kalau kita mengartikan kalimat yang barusan dijelaskan di sini ya. Ini simpelnya itu ya, secara batch itu gini. Kamu kan menuangkan material nih berupa liquid ceritanya. Ini kan labu Erlenmeyer ya, bisa juga ini ya. Kok labu Erlenmeyer ya? Bukan ya. Ini flux ya, ini ceritanya. Nah, ini bisa juga labu leher 3 segala macamnya. Cuman nggak kelihatan leher 3-nya saja nih ya. Nah, jadi ketika kamu umpankan itu dalam bentuk liquid, ini kan teruapkan nih ceritanya. Teruapkan. Nah, uapnya ini nanti yang kita kondensasi.
Pasti ada yang teruapkan, ada liquid yang tidak teruapkan. Arti kata jumlah liquid yang diberikan di umpan itu sama dengan L sebagai umpan ya. Itu tuh sama dengan nantinya adalah vapor ditambah liquid yang tersisa, yang tidak teruapkan ya maksudnya. Ini terpaksa harus disimpan juga. Nah, itu kalimat yang dijelaskan di sini. Dia bilang, ya. Jadi dia bilang komposisi dalam tangki distilasi berubah seiring waktu. Untuk menurunkan persoalan proses ini, kita dapat mengasumsikan sejumlah kecil ini komposisi liquid. Oke. Terus di sini dia katakan lagi komposisi liquid berubah dari X ke X dx dan jumlah liquid dari L ke dl. Kesetimbangan material dalam A dapat dibuat di mana jumlah orisinil, maksudnya jumlah orisinil itu jumlah yang ada di dalam sini yang diberikan, sama dengan jumlah yang tidak teruapkan, maksudnya jumlah yang tertinggal liquid ditambah jumlah vapor. Ya, itu maksud yang arti yang di sini ya. Ini saya pindahin lagi ke sini deh ya. Jadi ada dua hal. Maksud dari kalimat ini ya, jumlah orisinil ya. Oke, sebelum saya masuk materi ini, kalau nggak salah sih ada yang bertanya di sini, bertanya Ian, untuk intrapolasi kami sering menggunakan jika data yang, jangan huruf besar huruf kecil gini, saya jadi bingung ya. Jadi tolong jadi gini ya, maksudnya biar saya nggak salah paham mengartikan ya. Untuk intrapolasi kami sering menggunakan jika data yang dicari tidak ada, tapi untuk ekstrapolasi belum mengetahuinya Bu. Oke. Begini sih sebenarnya ya, mau intrapolasi ataupun ekstrapolasi sebenarnya datanya sama saja ya. Caranya maksudnya ya. Cuman intrapolasi sama ekstrapolasi itu datanya hanya bedanya kalau intra itu ada di antara. Misalkan kita punya data suhu ya. Data suhunya misalnya begini. Saya kembali dulu ke tabel 657 kalau nggak salah ya. 657 data 657 ya. Jadi kalau intrapolasi itu datanya ada di antara, misalnya intrapolasi. Saya punya data T itu misalnya pertama itu di sini 85. Terus saya mau cari data T 87, terus T data 90 ya ceritanya. Yang ini yang mau saya cari nanti untuk nyari apa sih namanya, misalnya saya mau nyari tekanannya. Di sini kan misalnya 116,9. Yang ini kan saya nggak tahu ya. Terus yang 90 itu 135,5. Itu namanya intrapolasi. Kamu mencari data pendekatan yang sudah ada dari sini. Itu intra, namanya intra kan di dalam ya. Kamu bisa pakai persamaan yang kemarin di sini nih ya, pakai data ini. Jadi kalau kamu mengibaratkan data ini X1, X2 ini adalah tadi yang saya bilang ini suhu yang dicari ya, yang tadi kan T1 berapa tadi, misalnya 85. T ini yang kita cari, T2 ini tadi adalah 90. Terus ini misalnya tadi datanya berapa misalnya 116,9. Ini yang saya cari, ini 135,5. Ini tuh T87 yang mau saya cari. Arti kata kan kamu bisa mencari ini dengan lewat persamaan ini kan ceritanya ya. Itu intrapolasi. Data yang mau kita cari 87 itu ada di range. Nah, kebalik ceritanya ekstrapolasi itu ya. Data yang mau kita cari itu tidak ada di data ini, tapi data itu tidak terlalu jauh. Data yang terakhir ya, ekstrapolasi ya. Datanya jangan terlalu jauh, misalnya terakhir angka sini itu 110,6, terus kamu nyari data 200 nggak bisa. Ya, kamu harus cari data lengkapnya itu, dan itu harus kita explore lewat buku YAWS bisa, buku-buku data property itu bisa dipakai, karena ini kan hanya data sebagian dari yang diberikan di sini. Aslinya ada data tekanan segala macam, ini lebih banyak.
Biasanya sih itu di buku-buku yang tentang properti itu, saya lupa nama bukunya apa ya. Itu kayak minyak bumi segala macam, dia bisa data sampai 1000-an karena itu data hasil eksperimen, itu dibutuhkan ya. Nah, kalau yang di sini tuh ekstrapolasi contohnya gini, kita punya data 105. Terus saya punya data 110,6 ya yang terakhir. Terus yang mau saya cari misalnya 113 ya. Nah, terus di sini kan ada datanya. Terus 105 itu 204,2. Terus di sini itu 240. Terus ini tuh kamu yang dicari. Nah, dengan persamaan yang di sini ya, itu kamu bisa pakai ya, bisa kamu cari jawabannya. Kalau ini kan Y2 ya, jadi kamu atur lagi nih persamaannya ya. Kan kalau kamu pakai di sini yang kamu cari Y2-nya kan, Y2-nya itu kamu bisa ya ini tinggal diatur ulang aja persamaannya, nanti kan bisa tahu kan Y-nya sudah ada ya, kayak dibalik aja. Kalau data ini punya, data yang ini nggak punya gimana ya, itu ekstrapolasi. Tapi dengan catatan ekstrapolasi itu datanya tidak terlalu jauh yang mau dicari. Kalau sini 110,6 terus kamu cari data 2000 tuh tidak boleh. Ekstrapolasi itu nggak terlalu jauh ya. Kalau di dunia kenyataan biasanya pendekatan pakai trendline, bisa dia dianggap linear, polinomial, terus bisa dikatakan logaritmik, itu bisa di Excel ada. Itu trendline. Nanti kita dapat persamaannya. Ya, trendline itu yang kayak mana sih? Yang ini misalnya nih ya. Ini saya tinggal kasih trendline kan. Nih, ini biasanya beberapa. Nah, ini ada eksponensial, linear, logaritmik. Ini bisa kita atur mau interceptnya berapa. Terus kamu mau buatnya berapa, ini bisa. Tapi ini nggak dipakai kalau di ekstrapolasi di teknik kimia ya, karena bukan itu yang dimaksud. Ekstrapolasi intrapolasi yang saya maksud di sini adalah pengambilan data di antara atau setelah data itu yang tidak range-nya terlalu besar. Kalau intrapolasi modelnya itu misalnya kita butuh data 87 nih antara di sini. Jangan kamu pakai data 80 sama data 105 ya, tidak boleh. Jadi kamu cari data yang mendekatkan. Misalnya 87 ya berarti 85 sama 90. Jangan sampai kamu nyari data 87 tapi data yang kamu pakai batas atasnya 80, di atas bawahnya 110, itu tidak boleh. Karena gapnya jadi besar. Ya, perbedaan angkanya akan jadi besar. Nah, simple aja deh. Misalnya ini 80 ya. Kita coba aja. Sini saya ganti. Mana ini? Kok nggak ada persamaannya? Saya coba ganti sini ya. Ini 80,1. Ntar ya, saya sambil buka buku ya. 80,1 itu dia 101,32. Terus ini data 87 yang saya cari. Terus saya pakai 110,6. Terus di sini 240,0. Ini saya cari ininya ya, yang di sini ya. Ini kan tinggal saya buat aja Y1 adalah ini ditambah X ini dikurang, sebentar, Y-nya kebalik ya. Sorry. Sama dengan Y1 ini ditambah X-nya ini dikurangkan X1 terus dikali dengan Y2 kurangkan Y1 terus dibagi dengan X2 kurangkan dengan X1. Dapat tuh 132. Sekarang ini kalau datanya jauh ya. Data jauh. Sekarang saya mau pakai data yang saya kan mau nyari yang paling dekat. Berarti sini 85, sini 87, sini 90. Bentar ya. Nah, data 85-nya itu 116,9. Terus ini 87-nya nggak ada. Terus yang 90-nya ada 135,5. Ada keuntungan sih kalau pakai Excel itu ya. Jadi saya bisa
bisa copy persamaannya, saya tinggal pindahkan ke sini. Udah deh, saya tarik aja. Kan letaknya sama ini. 124. Lihat nih gapnya nih. Inilah kenapa kalau ekstrapolasi ambil datanya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau kamu mau setting intrapolasi ya dekatnya seperti ini. Nah, tapi kalau kamu punya data terakhir di buku ini tuh 105, 110,6, ya paling dekat-dekat 100 berapa sih? Sini 110 berapa? Jangan sampai data 120 itu terlalu jauh gapnya ya. Nah, jadi kalau nyari data itu lihat di sini incrementnya berapa. Kalau di data halaman yang di sini ini incrementnya tuh 5 sebenarnya. Jadi kalau kamu mau pakai ini maksimal berarti dia ada di 115,6. Ini maksimalnya. Maksimal bisa kamu ekstrapolasi ya. Jadi ngelihat datanya itu totalitas. Jadi jangan oh bisa dipakai semua, enggak. Jadi kalau kamu membutuhkan data lebih dari ini, kamu harus buka buku properti ya. Buku properti ini butuh seperti ini nih. Ini kan datanya cuma cropan aja, belum semuanya. Ada data tekanan vapor, di situ tersedia semua bahan-bahan kimia ya. Jadi dia hubungkan ini dengan ini ceritanya. Ini kan dalam keadaan samaan benzen dan toluena itu bebarengan ya, dalam kondisi sekian dengan sekian. Itu perbedaan intrapolasi dan ekstrapolasi. Jadi jangan sampai salah menggunakan data. Jadi kayak kamu nyari intrapolasi yang tadi saya tunjukkan seperti ini ya, ini yang data jauh, ini data yang dekat, lihat angkanya jauh sekali. Bedanya bisa 8 ya. Ini errornya lumayan tinggi. Kenapa? Karena kalau ini kita kurangkan dengan ini dibagi dengan ini berapa? Sekitar 6% per deviasinya ya. Ini tinggal dikali persen aja. Nah, ini 7% perbedaannya, itu tidak diizinkan karena di atas 5% udah dianggap besar perbedaannya ya. Nah, jadi kalau saya katakan kembali mau ekstrapolasi intrapolasi, lihat data terdekatnya. Kalau di tabel itu ternyata incrementnya 5, perbedaan dari 85 ke 90, 95 itu namanya increment 5. Maka ketika mau ekstrapolasi, data itu hanya maksimal 5. Tergantung datanya ya, dilihat berapa lompatannya. Oke, saya mau lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini yang mau ngejelasin tentang itu, nanti saya tinggal mention aja jawabannya, lihat di video ini. Saya mau ke penjelasan lagi. Tadi tuh 661 berarti ya. Ini sudah tadi. Sekarang yang ini ya. Tadi kan sampai di sini ya. Jadi ini ini adalah neraca massa secara utuhnya nih. Jadi XL sama dengan X kurang DX, di sini L kurang DL ditambah YDL ya. Ini dia pakai persamaan yang diferensial. Jadi ini yang hilangnya maksudnya. Terus mengalihkan sisi kanan ya. Ini dikalikan ini kayak X kali L, terus X kalikan min DL, min DX dikalikan dengan min DL. Sehingga ini ceritanya nih ya, dapat di sini. Ini mirip dengan konsep pemisahan variabel yang ada di matematika teknik kimia. Jadi kamu mengelompokkan kalau ada DL dengan DL, DS dengan DX. Nah, setelah terpisah di sini, kan ini kan XL ya, terus dikalikan ini XL, min XDL, terus min LDX plus DXDL ya, ditambah YDL. Setelah itu kamu kelompokkan yang mana DL, mana DX, sudah selesai. Dan di sini ada DXDL, mana yang ini nih. Ya, ini beda sendiri ceritanya. Nah, ini diasumsikan nama mereka tuh 0 atau bahasa di teknik kimia diabaikan ya. Jadi kayak kalau ibarat kata pernah saya joke gini, siapa yang paling kurus misalnya di kelas, terus boncengan gitu ya, kamu nambah berapa beratnya, begitu membuat temen kamu, ini mah cuma berat saya, berat dia mah diabaikan tuh saking dia kurus ya, itu dianggapnya seperti itu. Nah, karena ini 0 sehingga didapatkanlah LDX sama dengan Y min X DL.
Terus ini tuh dikali silang sama dia sehingga bentuk seperti ini. Aslinya tuh L dx sama dengan Y min X dx. Itu kali silang ya. Nah, ketika udah dapat seperti ini ceritanya ya, konsep dasarnya tuh integral di mana 1/A dA itulah ln A ya. Dan kalau turunan dari ln A ya, atau bahasanya tuh ln A. Oh iya, betul-betul. Kalau ln A kita turunkan, itu jawabannya adalah 1/A dA. Ya, ini konsep dasarnya. Setelah dapat konsep dasar ini, kan kita punya persamaan nih, L dx tadi ini. Nah, saya mau misalkan Y min X-nya itu adalah A. Nah, dA ketika persamaan A sama dengan Y min X, itu saya mau turunkan. Ya, ini penyelesaian konsep dari sini ya. Nah, kenapa ini diterangkan? Karena nanti ini akan dipakai di contoh soal soalnya. Nah, diturunkanlah A, turunannya dA, Y min X diturunkan, berarti Y turunannya dy, X turunannya dx. Nah, karena di sini kita hanya fokus terhadap dx, maka dy-nya itu 0 di sini. Jadi dA adalah min dx. Ini langkah pemisahan nomor 2. Nah, ketika kita masuk ke pengintegralan, kan ini dl per L sama dengan, kita ganti nih sini, jadi min dA per A, kan dx ya. dx-nya diganti dengan min dA dibagi Y min X ini ganti jadi A. Nah, setelah itu kita integralkan dl per L, kalau diintegralkan itu adalah L, min dA per A itu berarti min ln A, sehingga kita ganti kondisi batasnya. Kata dia kondisi batasnya sini L1, dari L2 hingga ke L1, sehingga nanti ln L1 kurang L2, batas atas kurang batas bawah, dikurang ln Y min X. Nah, X ini yang kita ganti karena kondisi batasnya adalah X1 sampai X2. Jadi X1 dikurang min X2, sehingga didapatkan min ln Y min X1 ditambah X2. Ini ceritanya, tapi di sini tuh tidak dijelaskan ya ceritanya. Nah, setelah kita mengintegralkan, sini dijelaskan lagi di mana L1 adalah mol orisinal yang terisi, mol L2 adalah yang tertinggal di distilat, komposisi orisinalnya adalah X1, dan komposisi akhir X2 itu dari liquid. Ini hanya labelnya ya. Jadi pertama adalah L1 yang masuk ya, yang di sini tadi loh, di sini L1 yang tersisa, yang tertinggal, yang tidak teruapkan, yang tidak menjadi vapor itu adalah L2. Terus komposisi awal di liquid pertama kali itu X1, ketika dia akhir maksudnya jadi liquid, yang yang komposisi air X2 dari liquid itu jadi X2 ya. Nah, pengintegralan persamaan 11/3 strip 10 dapat diselesaikan secara grafik sama dia melalui plot 1 per Y min X versus X dan mendapatkan area di bawah kurva antara X1 dan X2. Oke. Kurva kesetimbangan memberikan hubungan antara Y dan X. Persamaan 11/3 strip 10 yang ini diketahui sebagai persamaan Rayleigh ya. Rayleigh lah ya bacanya ya, mohon maaf ya. Komposisi rata-rata dari materi total distillasi adalah Y average. Y rata-rata dapat diperoleh melalui kesetimbangan material. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke sampel ya ceritanya. Nanti akan lebih detail lagi. Moga itu aja. Terima kasih atas waktunya. Like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu di channel Desiu, dan saya ucapkan selamat pagi.